Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 49. Setelah masalah keluarga Zibrano beres, masih ada beberapa lagi yang perlu ditangani. Menurut aturan Aliansi Bisnis Selatan Kota, agar proposal bisa berlaku, selain syarat suara lebih dari 50% anggota, setidaknya 3 dari 5 pemimpin harus setuju. Oleh karena itu, Erwin juga perlu membujuk setidaknya 2 pemimpin lagi. Karena begitu, Erwin menyuruh Paul untuk secara pribadi memberitahu 3 pemimpin lainnya untuk datang menemuinya dan memperingatkan untuk tak membocorkan hal ini. Tak lama kemudian, 3 pemimpin lain dari Aliansi Bisnis Selatan Kota juga buru-buru datang untuk menemui Erwin, yaitu Dino Harrison dari keluarga Harrison, Randy Benson dari keluarga Benson, dan Cody Carlson dari keluarga Carlson. Semuanya adalah pria parubaya berusia 50-60-an, tinggi dan kurus. Apa boleh tahu kenapa Tuan Muda memanggil kami? Dino menatap Erwin yang mengenakan topeng putih dan bertanya dengan sedikit gugup. Ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh 2 pemimpin lainnya. Alasan aku memanggil kalian ke sini tentu saja mau kasih kalian keuntungan. Kasih kami keuntungan? Keuntungan apa? Mereka bertiga terkejut sekaligus curiga karena Tuan Muda ini tiba-tiba muncul dan ingin memberi mereka keuntungan. Apa-apaan ini? Mereka sudah menjalani separuh lebih dari kehidupan mereka dan tahu sebuah kebenaran di dunia ini, yaitu tak ada hal yang benar-benar gratis di dunia. Aku bisa buat kalian masing-masing menjadi anggota biasa di jet private club ini, kata Erwin sambil menatap mereka. Apakah ini serius? Mereka bertiga terkejut, karena yang paling penting untuk diketahui bahwa anggota jet private club ini hanya berhak dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar dan juga keluarga kelas atas dan tak mungkin bisa didapatkan oleh perusahaan biasa seperti mereka. Selama menjadi anggota jet private club ini, maka bisa dengan leluasa berkunjung ke sini. Tak hanya bisa mendapatkan kontak serta koneksi pengusaha kaya lainnya, tapi juga bisa mendapatkan segala macam informasi keuangan internal, terutama saham-saham yang sangat bermanfaat untuk mereka. Selain itu, saat perusahaan mereka mengalami masalah keuangan seperti pembiayaan, pinjaman, dan yang lainnya, dengan adanya keanggotaan ini, maka masalah tersebut akan lebih mudah diatasi. Tentu, tapi aku mau kalian sumbang suara pada proposal Calvin nanti. Erwin akhirnya memberitahu tujuan yang sebenarnya. Setelah ketiganya mendengar kondisi ini, mereka sedikit terkejut dan ragu untuk mengatakannya. Tuan Muda, votingnya sudah mau dimulai. Kalau kami beralih memilih Calvin, itu sama saja dengan memusuhi keluarga Lois. Saya khawatir kalau Lois akan balas dendam setelah ini. Dina mengungkapkan kekhawatiran mereka. Setelah kejadian ini berakhir, keluarga Lois akan diserang bersamaan oleh Highbuild Group dan juga keluarga Zibrano. Apa yang kalian takutkan pada keluarga Lois? Tanpa mereka, bukannya kesempatan kalian untuk memperluas pasar akan semakin besar? Kata Erwin dengan tersenyum. Begitu suara itu keluar, mereka bertiga menarik nafas dalam. Sepertinya keluarga Lois ini telah menyinggung Tuan Muda Konsorsium Maroko. Ternyata Tuan Muda ini sudah diam-diam menyatukan Highbuild Group dan juga keluarga Zibrano untuk menghadapi keluarga Lois. Kalau mereka masih tak setuju saat ini, takutnya mereka juga akan berakhir seperti keluarga Lois. Kalau begitu, sesuai perintah Tuan Muda. Mereka bertiga tak berani ragu lagi dan hampir setuju secara bersamaan. Bagus, kalian harus merahasiakan semua ini. Begitu juga dengan pertemuan denganku. Setelah mereka bertiga pergi, Erwin mengganti kembali ke pakaian santainya lagi dan melepas topeng putih dan menarik nafas dalam. Wah, pakai topeng ini beneran gak nyaman sekali. Erwin sedikit emosional. Setelah selesai ganti pakaian, dia berjalan keluar dari ruang pertemuan VIP dan langsung menuju ke ruang pertemuan. Saat ini, anggota aliansi bisnis di ruang pertemuan sedang mendiskusikan 2 proposal. Satunya adalah proposal milik keluarga Lois untuk mengeluarkan Calvin, Hotel Aleda, dan yang lainnya.
Sedangkan yang satunya adalah proposal Calvin untuk mengeluarkan keluarga Lloyd. Untuk pemenangan proposal masing-masing, kedua belah pihak sedang bersaing dengan kontak dan koneksi mereka masing-masing. Namun Calvin sadar kalau mereka berempat sama sekali bukan saingan dari kedua keluarga kelas atas ini dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kenapa Tuan Erwin masih belum muncul juga? Calvin berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Erwin mungkin lagi hubungi orangnya untuk bala bantuan kita. Lucas adalah yang paling tenang dari keempatnya. Alasan pertama, karena dia percaya pada Erwin. Dan yang kedua, karena dia hanya memiliki 2 hotel di selatan kota. Jadi walaupun dikeluarkan dari aliansi bisnis selatan kota, kerugiannya tak besar. Dia itu hanya anak miskin pedesaan. Memangnya mau cari bantuan sama siapa? Kakek Lina, yaitu Harry, sedikit cemas sekarang. Berpikir dirinya kemungkinan besar akan dikeluarkan dari aliansi bisnis. Dia jadi sangat menyesal memiliki hubungan dengan Erwin. Mary, Lina, 2 bibi dan sepupunya juga ada di sana untuk membantu kakek Lina. Para wanita ini juga meluncurkan kekuatan koneksi untuk mengumpulkan suara, tetapi efeknya tidak berpengaruh banyak. Bocah miskin sialan ini, ngapain dia singgung keluarga Lois? Lihatlah sekarang, kita semua juga jadi terjerat. Mary jadi semakin marah, kemudian memperingatkan Lina di sebelahnya. Lina, kalau perusahaan ayahmu dan perusahaan kakekmu dikeluarkan dari aliansi bisnis selatan kota, saat itu juga kamu harus putus dengan Erwin. Paham? Gak mau. Lina tidak ingin berpisah dengan Erwin. Kamu itu bodoh ya. Kalau masih bersamanya, yang kena sial nanti pasti kamu. Lihat apa yang dia sudah lakukan pada keluarga kita. Mary benar-benar terlihat frustasi, karena Erwin ini benar-benar membuat keluarga di ambang kehancuran. Bibi Lina di sebelahnya juga ikut membujuk. Linda, lebih baik cepat tinggalkan aja anak miskin pedesaan itu. Lihat saja dia sudah begitu merugikan keluarga kita. Kita juga tak tahu apakah bisnis kakekmu masih bisa berlanjut setelah dikeluarkan. Para orang terdekatnya ini terus menjelek-jelekan Erwin dan menganggap Erwin seperti seorang pembawa sial. Jadi Lina sangat sedih, sampai-sampai air matanya hampir mengalir keluar. Untungnya ada Lucas yang melindunginya. Apa sih kalian ini? Masalah saja belum selesai tapi orang sendiri sudah mulai berdebat. Memangnya untuk apa ribut-ribut? Diam kalian semua. Lucas marah besar. Semua orang terdiam untuk saat ini. Setelah beberapa saat hening, Erwin akhirnya menemukan mereka dari kerumunan. Tuan Erwin, kamu akhirnya datang juga. Votingnya sebentar lagi akan dimulai. Tapi situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Calvin adalah yang pertama menghampiri Erwin dan bertanya dengan ekspresi penuh cemas. Karena dia itu sudah susah payah dan membutuhkan banyak upaya untuk menjadi salah satu dari 5 pemimpin. Kalau dia dikeluarkan dari aliansi bisnis hari ini, itu akan jadi kerugian terbesarnya. Ketika Harry melihat Erwin datang, dia mendengus dingin lalu berbalik dan berjalan pergi. Karena bisnisnya benar-benar sangat dirugikan kali ini. Melihat semangat mereka begitu anjlok, Erwin mulai menghibur mereka. Semuanya, jangan khawatir. Aku sudah hubungi bantuan dan semuanya sudah siap. Jadi pemungutan suara kali ini tak akan ada masalah. Erwin ingin memberi mereka kabar baik untuk meningkatkan semangat mereka. Tapi Mary tak memberi muka sama sekali. Erwin, kamu akhirnya datang juga ya? Tante bakal kasih tahu kata-kata jelek dulu. Kalau kami keluarkan dari aliansi bisnis selatan kota ini, hubunganmu dengan Linda tak perlu berlanjut lagi. Mary benar-benar sudah takut pada Erwin. Kalau masih mengizinkannya untuk bersama Lina lagi, sepertinya putrinya pasti akan kena sial ke depannya. Erwin mengerutkan kening karena tak menyangka bahwa Mary dan yang lainnya sudah mulai membencinya. Tampaknya balas dendam keluarga Lois benar-benar kejam. Untungnya dia sudah ada persiapan dan hanya menunggu kekalahan dari keluarga Lois. Namun Farzan, dia berada tidak jauh menyaksikan semua adegan ini. Melihat Erwin dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, dia tersenyum puas di mulutnya. Tak bisa menahan diri dan berjalan ke sana untuk memprovokasi Erwin. Ya, anak miskin. Udah tahu seberapa hebat keluarga Lois kami kan?
Jangan khawatir, ini baru permulaan. Masih ada tontonan bagus yang sedang menunggumu nanti. Aku akan membuatmu menyesal karena sudah hidup. Jangan senang dulu. Sebelum sampai menit terakhir, hasilnya masih belum tahu. Gimana kalau keluarga Loismu yang dikeluarkan? Erwin berkata dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Melihat orang-orang di sekitar Erwin mulai berdebat, tak perlu sebut lagi berapa senangnya Farzan. Meskipun Erwin masih sok tenang, Farzan yang memegang sudah terjamin kemenangannya saat ini, tak mau basa-basi lagi. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Akan kubuat kau muntahkan semua yang kau rebut dariku dan membalas 100 kali lipat. Kata Farzan sambil menggerakkan giginya. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian di Trans Luxury Hotel yang sebelumnya. Dipermalukan oleh orang lain di wilayahnya sendiri, itu adalah hari terburuknya. Oke, kita lihat saja nanti. Jangan sampai seluruh keluarga Lois yang kena nanti. Erwin sudah memutuskan untuk membasmi sampai akar-akarnya kali ini. Farzan dan juga keluarga Lois ini harus dibuat runtuh. Dia ingin lihat pria yang dinafkahi wanita ini mau pakai cara apa untuk memprovokasinya di masa depan. Mau hancurkan keluarga Lois kami. Di kehidupanmu yang selanjutnya sekalipun tetap mustahil. Kata Farzan sambil mencibir. Setelah meninggalkan kalimat itu, dia berjalan pergi. Karena pemungutan suara untuk kedua proposal akan segera dimulai. Calvin dan yang lainnya juga sudah gugup tanpa sadar. Terlihat sebuah panggung mini yang berada di tengah ruang pertemuan. Seorang wanita muda yang cantik mengambil mikrofon dan melangkah ke atas panggung. Wanita ini adalah putri ketiga dari keluarga Zibrano Aliansi Bisnis, Aisyah Zibrano. Meskipun dia tergolong salah satu wanita tercantik dari generasi muda, tapi tetap saja akan kalah sedikit jika dibandingkan dengan Lina. Dia adalah seorang pembawa acara siaran dan juga pembawa acara pertemuan aliansi bisnis. Jadi dia sangat berpengalaman dan semua orang yakin padanya. Setelah salam singkat dengan semua orang, Aisyah langsung kembali ke topik pembicaraan. Dalam pertemuan aliansi bisnis ini, muncul dua proposal, yaitu pengusiran keluarga Lois yang diusulkan oleh Calvin, dan pengusiran 4 anggota yang terdiri dari Calvin, Lucas, Rick, dan Harry yang diusulkan oleh keluarga Lois. Setelah Aisyah berhenti sejenak, dia kembali melanjutkan. Wah, kedua usul ini sangat mirip. Jadi setelah 5 pemimpin besar berdiskusi, dan untuk menghemat waktu, pemungutan suara atas 2 usul ini akan dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya akan disediakan kertas suara untuk para anggota. Huruf A mewakili keluarga Lois, dan huruf B mewakili Calvin, Lucas, Rick, dan Harry. Jadi pemilihan siapa yang akan dikeluarkan akan diwakilkan oleh huruf di atas kertas suara. Untuk membuat semua orang mendengar lebih jelas, Aisyah berdeham dan mengulang sekali lagi. Tolong diingat untuk menulis huruf perwakilan dari siapa yang ingin kalian keluarkan di atas kertas suara. Setelah selesai menulis, tolong masukkan kertas tersebut ke dalam kotak kayu yang di sebelah saya. Nanti kami akan membuka kotak ini dan menghitung suara di tempat secara langsung, untuk menghindari kecurangan. Apa semuanya sudah paham? Aisyah bertanya sekali lagi, dan semua pun menjawab paham. Kalau aturannya sudah jelas, silahkan bagi anggota dari aliansi bisnis untuk datang mengambil kertas suara dan mengisi di tempat, kemudian memasukkannya ke dalam kotak kayu di sebelah saya. Aisyah mengulang aturan pengisian sekali lagi sejelas-jelasnya, sehingga semua orang bisa mengerti. Selanjutnya, 128 anggota aliansi bisnis pun berbaris untuk memberikan suaranya. Tamatlah sudah, beneran mampus bisnisku kali ini. Rick semakin gelisah saat pemungutan suara dimulai, dan rasa menyesal semakin besar di dalam hatinya. Ayah mertua, jangan terlalu pesimis. Bagaimana kalau semua orang memilih untuk mendukung kita dan mengeluarkan keluarga Lois, kan? Lucas berjalan mendekat dan menepuk pundak ayah mertuanya sambil menghibur. Kamu pasti tenang, soalnya kamu cuma punya 2 hotel di selatan kota. Jadi kerugianmu tak besar kalau kau keluar dari aliansi bisnis ini.
Berbeda denganku yang sudah menghabiskan seluruh usahaku di selatan kota ini. Begitu keluar dari aliansi bisnis ini, bisnisku pasti akan anjlok. Kata Rick dengan kesal. Pada saat ini, kedua bibi Lina juga membuka mulut untuk menjelek-jelekan Erwin secara bergiliran. Sudah ketebak anak miskin pedesaan itu tak bisa diandalkan. Lihatlah, kerugian yang akan dia sebabkan pada keluarga kita. Lina juga malah pacaran sama orang yang suka cari masalah dan sok-sokan begitu. Sekarang sudah sampai menyinggung keluarga Lois, kebangkrutan kalian pasti tidak akan lama lagi. Mary yang mendengar ini merasa tidak nyaman. Dia benar-benar mau marah dan mengamuk sekarang. Bersambung.